and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, in other words, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih LPD Friends? Balik lagi di LPDP Encouragement and Sharing Session alias Lesson. This is your host Dimas. Dan kali ini LPD Friends Lesson hadir tidak seperti biasanya, karena biasanya kita ngamen, Mas. Jadi biasanya kita ngamen, sudah pernah ngamen di mana aja ya kemarin ya? Kita ke SD sudah pernah ngamen, di Tambak Lele juga sudah pernah ngamen, bertamu di rumah orang. Nah sekarang kita hadir di setup terbaru, shoot from Dana Diaksa Cikini. Tepuk tangan dong semuanya. Dan di lesson kali ini saya tidak sendiri, ngobrol-ngobrol nanti akan ditemani oleh satu host kita yang lain, yaitu Kak Endomin Ilo dari Subdivisi Pengembangan Alumni. Nah di acara lesson kali ini kita bekerja sama ya, Kak Ilo bersinergi dengan acaranya Kak Ilo nih, yaitu Community of Practice. Mungkin Kak Ilo bisa memberikan sedikit apa sih COP ini sebenarnya? Oke, thank you Endomin Dimas. Jadi COP itu adalah Community of Practice LPDP di tahun 2024 ini. COP mulai ada. Kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya adalah COP bidang industri kreatif, COP wirausaha, COP education, kemudian nanti kita juga ada COP renewable energy sudah diselenggarakan di PLN, kemudian ada juga nanti bulan depan ada COP tentang health, kita mau overcome stunting di Nusa Tenggara Barat. Dan COP ini very inklusif, jadi nanti teman-teman bisa berpartisipasi, tapi yang pasti COP ini akan di-lead, koordinatornya adalah teman-teman alumni LPDP in order to solve many problems in our country. Jadi kita pengen showcasing dampak dari para alumni ini, kontribusinya seperti apa untuk bangsa Indonesia. Luar biasa. Berarti nanti akan ada banyak ramai ya acara-acara dari COP ini. Mudah-mudahan bisa selalu bersinergi ya Kak Ilo dengan Lesson. Betul. Dan kali ini Lesson bersama COP akan belajar banyak dari dua bintang tamu kita yang sudah hadir di sini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan lantunan musik yang begitu syahdu luar biasa gitu ya. Dan kali ini hadir bersama kita ada dua narasumber kita yang hebat, luar biasa sekali. Yes. Ini ada Mas Nial Juliarso dan juga Mas Ruben Haris Lukito. Tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, luar biasa.
Nah, thank you for coming Mas di studionya LPDP di Dana Diaksa Cikini pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita nanti ngobrol banyak dengan dua narasumber kita yang hebat pada kesempatan kali ini, saya sedikit mungkin menginfokan siapa sih Mas Nial, gerangan-gerangan ini. siapakah sih Mas Ruben dan kenapa kita undang gitu ya Indomin Dimas ya. Jadi kalau Mas Nial Juliarso ini adalah alumni LPDP, alumni PK 65. Ini sesepuh Mas, kalau kita panggil. Hitungannya sepuh ya. Sesepuh gitu ya. Dan ini lulusan dari NYU untuk jurusan Master of Music in Jazz Studies. Dan ini kalau nama PK-nya saya masih ingat nih, namanya adalah Guna Sangkara. I still remember, betul Mas? Betul. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Nial Juliarso. Keren. Penghargaannya udah banyak banget, jadi nanti kita akan kupas tuntas Mas Dimas ya. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Mas Ruben Haris Lukito. Mas Ruben Haris Lukito ini adalah lulusan alumni PK 73. Nama PK-nya juga saya masih ingat, namanya adalah Barakuda. Betul kan ya? Betul, dan ini lulusan dari Institut Teknologi Bandung untuk Master of Design, dan beliau adalah founder Imaginary Auto dan juga founder dari Imaginary Design Studio. Tepuk tangan untuk Mas Ruben dan juga Mas Nia. Dengan angkatan PK-nya yang masih 2 digit kayaknya iya ini. Iya, betul. Sesepuh Legend. Iya, betul. Walaupun saya juga angkatan PK 1 digit, Mas. Oh Jadi gitu. saya bisa pulang gitu kan. Single digit. Oke, Mas, aku langsung saja mungkin karena kita langsung orang mungkin juga sudah penasaran gitu ya, yang mendengarkan ini sudah mulai, oh siapa sih Nial Juliarso, siapa sih Ruben gitu. Aku mulai satu pertanyaan terlebih dahulu kali ya, Dimas ya. Mas Nial, buat Mas Nial dulu gitu. Jadi kan kita ini sebagai manusia pada umumnya banyak orang lahir di dunia ini, kemudian dia hidup itu tidak menemukan sebenarnya apa yang ingin dia lakukan gitu Mas. Dan seharusnya dalam kondisi ideal itu kalau kita hidup ya kita tahu paling nggak apa yang kita pengen gitu kan ya. Dan kalau kita hidup sebagai orang Indonesia, kamu adalah orang pertama kalau saya baca biografinya gitu ya, the very first person who got accepted di Juilliard School of New York untuk program jazz dari Indonesia gitu ya, lulus dengan artis diploma tahun 2006. Itu gimana sih sebenarnya Mas Nial tahu apa yang kamu mau gitu? Juilliard tuh kayak masih High School Musical tahun 2006 yang saya tonton ya. Iya kan? Gitu. Ternyata ada orang Indonesia. Gimana Mas? Mungkin bisa cerita gimana dulu suka jazz pertama kali, musik dan sebagainya. Ya, sebelumnya terima kasih semuanya sudah mengundang saya ke sini. Ya sebenarnya ya panjang ya, cuman ada cerita yang kurang enak, tapi kalau dilihat ke belakang ya jadi energi saya juga sih. Saya dibully kurang lebih 5 SD sampai 3 SMP. Jadi pelarian saya ke musik sama tenis lapangan. Saya dulu atlet junior tenis. Ya itu, tapi saya mulai piano dari umur 3, tapi saya suka jazznya umur 15. Waktu itu di tahun 96 di Senayan saya diajak ayah saya nonton Pat Metheny, gitaris dari Amerika. Terus dari situ saya jadi suka banget sama jazz, walaupun jazz yang saya mainkan sebenarnya nggak terlalu sama Pat, tapi ya spirit improvisasinya sama interaksi antara band membersnya saya suka. Oke, jadi dari usia 15 tahun. Aku boleh dapat satu ini nggak Mas? Dibulinya itu karena apa? I don't think everyone mungkin experience bullied ya, tapi kenapa kemudian larinya ke jazz dan prefer ke jazz? Itu dibulinya tentang your capability of musicals atau physically atau apa? Bukan ya, kalau teori nebak-nebak sih mungkin kayak kulit saya putih. Terus saya temannya satu, saya suka hangout sama satu laki. Jadi ejekinnya gay, LGBT, gay. Terus waktu itu
Saya belum bisa main sepak bola sih. Terus ada satu orang yang kurang suka. Tapi kita semua masih kecil sih waktu itu, jadi ya. Oke. Iya, oke. Kemudian mulai mencintai musik, Sebagai- usia 15 bersama orang tua nonton jazz dan sebagainya. Awalnya sebagai Awalnya. pelari ya. Tapi ada, iya, nah, karena dibully itu saya nggak punya teman sih. Jadi teman saya hanya musik dan tenis lapangan. Saya udah mau pindah ke Ragunan untuk sekolah atlet itu tadinya. Oh gitu. Jadi awal kemudian tidak memilih tenis malah memilih jazz nih seperti gimana waktu itu memutuskan, kan susah juga ya kayaknya untuk anak kecil membuat suatu decision saya maunya ini gitu. Oh, memang hasil dari tenis saya juga waktu itu biasa aja sih, walaupun saya memang cinta juga banget sama olahraganya. Tapi 3 bulan setelah konser Pat Metheny itu saya dikirim ayah saya ke Amerika. Saya dari SMA udah sekolah di sana. Terus ya akhirnya musiknya yang jadi lebih dominan sih. Disinggung tadi soal bersekolah gitu ya. Nah, melihat dari kacamata seorang Kak Nial Juliarson nih, bagaimana Mas Nial kemudian melihat sekolah itu adalah investasi yang tepat nih untuk teman-teman yang mungkin menonton ya acara-acara ini, anak-anak muda khususnya yang ingin terjun di bidang yang sama gitu, di bidang musik, especially for jazz gitu. Sebenarnya di sekolah itu belajarnya tentang jazz itu lebih apa sih Mas dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin memilih otodidak atau lebih banyak berkumpul dengan lingkungan musik? Kalau sekolah formal seperti apa? Iya, dua-duanya bagus sih. Saya encourage orang ya dua-duanya sih di klub atau di jalanan, tapi maksudnya di luar sekolah dan di sekolah. Kalau dapat kesempatan sekolah ya kadang mungkin bisa lebih efektif, jadi langsung dikasih tahu arahnya ke sana gitu, jadi nggak muter-muter lagi nanti lebih lama dapetin infonya, walaupun dengan dua cara ya bisa dua-duanya sih. Oke, jadi itu kita udah ngomongin satu background kenapa suka jazz, kemudian satu background lagi kenapa harus S2 atau S1 atau diplomanya dapat nih dari sekolah formal mengenai musik gitu. Tapi aku mau pindah dulu ke Mas Ruben nih. Kalau kita juga ngomongin sama-sama kan, kita ngomongin industri kreatif itu pasti dasarnya either culture, kalau nggak culture ya pasti bakat atau talenta, sesuatu hal yang membuat kita lebih diverse gitu ya Mas, dan lebih menarik gitu. Nah, saya selalu percaya bahwa yang namanya setiap individu itu dilahirkan dengan bakat dan juga berkatnya masing-masing gitu. Dan saya tahu bahwa Mas Ruben sebagai seseorang yang memang menggeluti dunia desain itu kan berarti bakat gitu ya, punya bakat di dunia desain. Kemudian kalau kita ngomongin berkat, punya aku bilangnya mungkin kesuksesan dengan sesuatu hal yang mungkin kita bisa lihat di display seperti ini gitu kan. Kita nggak tahu apakah kadang kita beli brand misalkan mobil-mobilan anak-anak itu ternyata produknya Mas Ruben, atau ternyata itu produk yang dari masih production dari pabrik, dari factory, dari apa gitu. Nah, bagaimana Mas Ruben itu mengawali rasa cintanya, sama ini pertanyaan sebenarnya sama kayak Mas Nial gitu ya, cintanya kepada dunia desain, dan masih ingat nggak kira-kira hasil karya yang pertama kali terkait desain yang pernah Mas Ruben buat? Oke, kalau buat saya ya, kalau ditanya asal muasalnya gitu kan ya, asal muasal itu sama sih kayak dari kecil juga. Kalau Nia kan dilesin piano ya dari 3 tahun ini. Kalau saya itu demennya gambar dulu. Demen Gambar. Jadi gambar di kertas, gambar di lantai, di tembok gitu kan. Jadi Nggak dimarahin Mas gambar di tembok? wah, udah Asian value biasanya gambar di tembok tampar kan. makanya maksudnya kadang dari orang tua pun juga ada nggak tahu ya. Apa dulu karena orang tua saya juga nggak di rumah kan mereka udah kerja kan. Jadi saya gambar tuh kayak demen banget gitu. Jadi asal masuk tuh gambar. Dan pada saat saya kecil itu orang tua saya tuh yang apa ya, terutama papa, dia suka dikirim ke Jepang kan, suka dikirim ke Jepang, pulang itu pasti bawa mainan. Bawa mainan. Ya biasa dulu kalau angkatan kita itu biasanya Tamiya, Gundam, ya kan. Jadi mainan cowok banget lah gitu kan. Dibeliin itu mulu.
meskipun waktu masih kecil itu nggak gitu ngerti kan, tamnya mainnya mesti di track kan, kita mah mainnya di lantai aja kan, kan Iya. tahap atau segala macam. Tapi dari situ mulai saya rasa ini mobil lucu nih gitu kan, maksudnya interesting lah. Sampai pokoknya gambar tuh saya nggak ingat umur berapa, tapi dari kecil saya gambar. Kalau guru nerangin saya gambar. Kalau ada kertas kosong itu, kalau dulu kan pakai buku ya, buku kan ada space kosong kan kanan kirinya kan, pasti penuh tuh gambar-gambar nggak jelas tuh, ya kan. Sampai mulai suka mobil, bener-bener saya maunya mobil gitu kan. Itu ketika saya nggak tahu umur berapa, tapi papa saya waktu itu kebetulan dia kerja di Honda. Di Honda, terus dia pulang kayak bawa, saya rasa tahun 2000 deh, dia bawa satu brosur dari Jepang itu Honda S2000. Honda S2000 mungkin sama kayak nonton si Kat itu ya. Kalau saya lihat mobil ada satu brosur, saya cuma lihat brosurnya doang, brosur Honda S2000. Sampai sekarang saya masih ingat bentuk mobilnya. Dan brosurnya tuh simple mobil zaman dulu kan. Buat saya mobil terkeren tuh itu Honda S2000 itu. Wah, mobil keren banget nih. Sampai saya bertanya-tanya dalam diri saya gitu, saya suka gambar, saya suka mobil, ada nggak ya yang kerjaannya tiap hari gambar mobil gitu. Ya kan, saya penasaran, jadi anak kecil penasaran ya. Itu yang saya pertanyakan tiap hari gitu. Sampai kemudian saya ingat waktu zamannya Alfamart Instan. Ngalamin nggak Alfamart Instan? Apa itu ya? Alfamart Instan itu, nah itu dia. Anak desain. Dari situ ternyata. Zaman internet masih dial up tuh. Oke. Yang mukanya yang spesial banget lah. Mulai ada internet. Nah, itu saya mulai Google tuh car design. Car design. Saya kemudian ketemu ada satu forum. Forum khusus desainer mobil, khusus desainer mobil. Ada di situ. Ada. Namanya Car Design News. Di situ saya cari ada nggak orang Indonesia yang jadi car designer. Ada. Tahun saya nggak tahu, tahun 2000-an ya. Itu dia udah kerja di BMW Jerman sebagai car designer. Nah, dari situ saya mulai namanya dia mengenai mobil lah. Kita ada gitu jurusannya. Ada ya. Oke. Jadi dari situ nih, Mas Dimas. Iya, biasanya kan orang-orang kalau anak kecil gitu ya suka gambar, itu biasanya kalau dulu ya saya juga suka gambar, cuman akhirnya karena itu disebutnya itu hobi yang tidak menghasilkan kayaknya. Belajar aja gitu. Jadi kelebihan-kelebihan harusnya bisa diasah, itu ternyata sayang sekali harus dikubur. Betul, bahkan dari lingkungan sekitar sendiri gitu. Jadi jangan dikubur bapak ibu ini biasa. Kalau sukanya gambar jangan dilarang. Betul. Kalau sukanya main musik ya didukung saja. Betul. Gitu ya. Ini kayaknya juga dua sosok yang tumbuh dari lingkungan yang sportif juga ya. Ya, saya rasa gitu ya. Oke, Mas Ruben, perjalanan karir kan juga lumayan panjang nih, membentang gitu ya, dari bergabung bersama Astra Group gitu kan, sampai akhirnya kemudian mencetuskan dan membuat satu desain apa namanya, studio desain sendiri seperti itu kan. Nah, seperti apa cerita karir Mas Ruben nih dari dulu sampai sekarang? Oke, jadi sama ya, karena dari tadi lanjut cerita tadi, saya punya cita-cita jadi desainer mobil gitu kan. Itu cita-cita saya mungkin dari 3 SMP, 3 SMP. Mungkin apa ada kesamaan ya, mungkin apa 3 SMP itu Aku ngapain sih SMP? Aku SMP cita-cita ya dokter, polisi. Konsisten sekali dua orang. Iya. Kan desainer loh di umur 13 Knowing what they want ya. Iya, lanjut Mas. Jadi itu yang selalu saya pikirkan gitu. Jadi car designer. Karena at that time karena papa saya kerja di Honda dulu kan, tagline-nya kan Honda the power of dream gitu kan. Jadi kayak ketanam gitu, the power of dream gitu. Maksudnya dari ceritanya si Honda yang cuman anak dari desa kemudian bisa bikin mobil gitu kan, saya kepikiran oke, kalau gue mau jadi car designer itu gimana. Sampai akhirnya saya kan ketemu yang car designer yang di Indonesia yang kerja di BMW itu. Kemudian saya ketemu dia kebetulan lagi di Indonesia. Saya ketemu dia janjian ngobrol, gue mesti gimana. Akhirnya dijelasin, lo ambil S1-nya ini desain produk, S2-nya kemudian lo baru ambil transportation design, fokus. Nah dari situ saya ikutin lah, dia punya saran kan. Saran. Nah kemudian saya lulus S1 itu kebetulan ngambil temanya itu mobil, otomotif.
tugas akhir mobil yang kemudian disponsorin sama bukan disponsorin sih, saya kerja magang di Daihatsu gitu. Jadi tesisnya itu tuh sambil magang di Daihatsu waktu itu. Lulus Daihatsu, lulus di S1 ya, lulus S1, kemudian saya sempat kerja di Honda. Cuman at that time jurusannya maksudnya departemen tuh product planning. Which is itu sangat mainnya angka doang gitu. Iya, betul. Angka gitu kan. Saya Gak ada gambarnya ya. Gak ada gambarnya gitu kan. Saya ini ngapain gue di sini gitu ya. Maksudnya kayak gerah gitu kan, kayak orang main musik disuruh latih Excel, coba bayangin. Ini Excel ya, angka gitu. Nggak lama, saya cuma berapa bulan di situ. Akhirnya kemudian cabut, saya pindah baru ke Daihatsu tuh. Daihatsu, wah itu senang banget ya. Jujur senang ketika itu kan cita-cita ya dari SMP. Akhirnya tuh kayak ini dream come true gitu, the power of dream. I mean mimpi itu menurut saya tuh kayak awalnya akhirnya jadi tukar desainer. Itu bener-bener kayak datang kerja pertama kali itu tuh sangat amat semangat kerja, nggak kayak zaman sekarang kan bangun gitu kan kerja kayak ya kerja lagi gitu kan. Bangun udah OVT. Nah. Mau tidur juga overthinking. Makanya semangat banget. Lingkungannya semua mobil. Semua mobil. Yang dulu saya cuma lihat di layar komputer, itu saya kerjain. Dari gambar mobil, lihat clay model mungkin ya ada namanya clay model. Itu saya jalan tiap hari. Tapi yang menarik, ini yang menarik adalah saya di Daihatsu setahun ya, kemudian akhirnya saya keluar. Setelah di situ saya akhirnya kan ngajar sambil ada buka usaha itu yang desain studio itu kan. Sebenarnya yang jadi menarik adalah ketika saya itu kayak ngerti nggak sih, ketika lo sampai di tujuan lo, terus lo cuma merasa oh gini doang, ngerti gak? Kayak Nggak menantang, udah nemu ujungnya, udah nemu gini doang. Ya tapi kayak this is it gitu. Somehow kayak saya merasa ini tuh cuma buat saya doang. Saya cuman buat kesenangan gue pribadi gitu. Amin. Buat orang banyaknya gimana gitu. Ya kayak gitu. Kebayang kayak gue pengen ke Dufan. Kayak apakah sesuai yang di iklan? Ya mungkin sesuai tapi oh gini doang. Nah, kayak ada yang kurang gitu. Gitu. Nah kayak kayaknya sekarang larinya ke ngajar. Amin itu kan kita memberi sesuatu kan, memberi ilmu, mengajarkan sesuatu, dan saya juga berusaha gitu. Amin bisa hire orang, bisa memberi ya masih berkat buat mereka lah ya. Luar biasa kayak gitu. Bakat dan berkat tadi betul. Nah, Oke. Dan tadi ketemu sama orang, dikasih tahu kalau kamu mau jadi desainer mobil itu kamu bisa ngambil kuliah ini dan itu. Dan sekarang dia ngajar gitu ya. Jadi bisa ngasih tahu ke orang dengan lebih banyak dan secara formal gitu. Lu wajib begini gitu misalnya. Oh, Keren banget. nice. Awalnya ke Ruben, aku pikir fokus ayam geprek, tapi beda Ruben ya kayaknya. Ternyata beda Ruben. lain. Oke. Oke. Thank you Dimas. Aku mau balik ke Mas Nial nih. Ya. Aku jadi ceritanya ketemu Mas Nial pertama kali itu adalah 2008. 2008 JGTC, if you still remember. Di 30 tahun JGTC, aku UI 2007 Mas. Iya. Jadi 2007 udah nonton JGTC, udah senang banget. 2008 ada JGTC. You have been nominated kalau nggak salah dapat award sebagai the very youngest musician award dan sebagainya gitu kan ya di tahun 2008 dari JGTC di FEUI. Saya masih ingat datang malam hujan-hujan gitu ya demi nonton ya, satu angkatan sama Afgan kan 2007. Dia masih beberapa kali tampil dan sebagainya gitu. Dan aku langsung searching nih, oh siapa nih Mas Nial? You have won so many awards di Amerika gitu ya. Dan satu hal yang aku highlight sekarang, kalau aku dulu jadi awardee, kemudian sekarang jadi alumni, sekarang kerja di LPDP gitu, ngurusin alumni, ketemu sama alumni juga gitu. Kenapa memutuskan, ya Mas, kan kamu karirnya di Amerika udah banyak banget awardsnya. Why you decide to go back to Indonesia gitu? And ya jadi sekarang ini. Iya, oke. Sebenarnya waktu ya karena visa
juga sih, saya apply buat green card waktu itu, yang lotre tapi nggak dapet. Terus apa namanya, ya plus minus sebenarnya hidup di mana pasti ada tantangannya. Tapi walaupun dengan semua award yang saya udah dapetin ya, hidup di sana lumayan berat juga sih. Terus sebenarnya pas 2014 saya udah balik. Terus pas 2016 saya dapat LPDP, jadi saya kesana lagi. Lagi 2 tahun. Waktu itu ya manusia pasti mengalami masa naik turun dengan ke pedeannya atau ke ya jiwanya lah gitu. Dulu saya sebenarnya belum terlalu siap mungkin untuk balik lagi ke sana, karena di New York saya juga sering kecewa dan sakit hati juga sih. Suksesnya ya pasti ada lah, dapat kemana. Jadi saya ya New York, jadi ya dua-duanya lah maksudnya. Jadi saya harus ke sana lagi, tapi saya udah balik ke sana. Terus 2018 saya saya nggak ambil OPT-nya yang sebenarnya bisa tinggal setahun dari negaranya sih. Bisa tinggal setahun itu saya nggak ambil, saya langsung balik ke sini. Ya. Simply Mas, aku lanjutan dari satu pertanyaan ini tadi, kayak ada sakit hatinya di New York. Kalau kita ngomongin sakit hati lebih banyak kan mana? Di sana apa di sini gitu. Kemudian yang kedua nih, pertanyaan yang kedua gitu ya. Kalau orang kan ngomongin, ya aku nggak tahu, living overseas kan somehow orang orientasinya ya nyaman dan sebagainya gitu. Sebenarnya deep down within your heart gitu Mas. Lebih nyaman di mana? Kalau kita ngomongin karir jazz ya maksudku ya. Mungkin penikmat kan aku nggak tahu. Sekarang semakin banyak ya aku tahu ya. Dan aku lihat dari tahun 2007 aku mulai kenal JGTC jazz, kemudian ikut New York bukannya memang memang tempatnya gitu Mas. Ya gitu maksudku. Ekosistem kamu di sana, habitat kamu di sana gitu. Iya, cuman ya waktu sebenarnya saya berangkat umur 15 kan. Jadi saya kurang lebih 20 tahun di Amerika ya. Cuman nggak tahu, kayak sekarang kayak saya kayaknya lebih dari 50% lebih cocok di sini kayaknya. Saya kayak lebih seneng, mungkin orang-orangnya lebih satu jenis gitu kali. Oke. Jadi lebih bisa menerima gitu kali ya. Iya, saya lebih merasa rumah di Indonesia gitu. Iya. Ya sekarang. Kemudian tapi kalau bisa sih saya masih mau tur ya di dunia, ke mana aja gitu. Iya Mas. We hope so. Ada project Mas untuk ke sana? Iya. Iya benar, nanti saya mau datangin pemain trompet dari Bangkok sih. Dia tapi tinggalnya di Vienna. Terus ya sudah bisa menghadirkan Mas Niel di sini ya, dengan suguhan air putih ini udah luar biasa ya. Luar biasa loh. Oke Mas Niel, gelaran jazz di Indonesia itu kan ya ada, kita lihat beberapa pasarnya mungkin di panggung-panggung besar ya. Di Indonesia mungkin ada Java Jazz kan, di Jogja dulu ada Prambanan Jazz. Selain panggung besar juga ternyata jazz ini juga mendapatkan tempat gitu ya. Sepertinya kalau saya memandang tuh prejudice saya tentang musik jazz tuh lebih ke affiliate dengan kelas golongan tertentu gitu. Tapi ternyata waktu saya kuliah di Jogja beberapa kali ikut ngayuk jazz, kan itu panggungnya sampai ke desa-desa gitu kan, pindah-pindah. Nah dari seorang kacamata aktor pemain nih di industri musik jazz, seperti apa memandang genre ini Mas sebenarnya di Indonesia? Pasarnya itu sustain gak sih sebenarnya? Iya, dari dulu sih tahun 50-an atau sebelumnya memang musiknya dimaininnya di hall-hall yang bagus gitu sih. Ya dulu ada hall yang khusus orang Belanda mungkin ya, terus beberapa pribumi bisa masuk juga ke situ. Tapi terus ya Chandra Darusman pas bikin JGTC juga dia memasukin musiknya ke kampus kan. Jadi ya makin banyak lagi aksesnya. Terus sekarang itu yang di Jogja itu emang unik sih, itu di desa ya. Iya. Ngayok Jazz tuh itu unik banget sih. Terus tapi memang biasanya ya di restoran
bagus gitu sih musiknya. Ya mungkin ya tadi saya bilang kalau pakai vokal ya lagunya biasa bahasa Inggris kan. Terus ya memang bukan budaya kita sih. Iya benar. Budaya musik orang kalahan kan koplo ya. Tapi Biasanya. thank you udah bikin yang album yang di sama Pak Gita yang Soul of Jazz of Ismail Marzuki. Ya. Dulu saya nyanyi keroncong Mas. Jadi kayak tahu lagu-lagu Aryati, Kopral Jono. Ya tahu-tahu sedikit lah ya. Dimainkan aja gitu. Jadi aku tahu itu dan aku beberapa kali mau mendengarkan itu karena aku lebih suka ya lagu-lagu yang memang kita tahu gitu Mas. Dan memang kalau kita ngomongin lagu-lagu jazz kan ya lagu-lagu lounge kita pasti makan di tempat yang tadi kamu bilang gitu. Iya. Tapi sustain ya Mas untuk pasarnya melihat fenomena seperti itu. Iya, ada aja sih marketnya buat jazz. Sebenarnya di Jakarta saya lihat lagi naik sih justru. Memang naik turun cuman sekarang kayak lagi agak naik ya. Ada ya vokalis berbakat masih muda Natasha Elvira dia nyanyi hampir tiap hari sih. Kalau jazz Ada ya ternyata pasar. Ya. Dan bukan di musim-musim kalau bulan Mei ada Java Jazz gitu bukan ya, tapi emang di ada aja ya gitu ya. 4 bulan terakhir sih saya pantau kayak lagi. Iya. Emang beda sih selera Kak Ilo ya dengan selera orang kalahan seperti saya mendengarnya ya udah bintang pentas gitu. Oke, balik mungkin ke Kak Ruben ya. Aku juga di sini menjelma juga nih tugasnya sebagai desainer gitu ya. Kalau aku sedikit bisa memberikan testimoni apa sih desainer grafis itu sebenarnya bagaimana seorang desainer itu tugas utamanya adalah memecahkan masalah kan seperti itu ya. Kalau menurut aku gitu kan. Yeah. Nah, untuk bisa sampai di level Mas Ruben, kemampuan dasar apa sebenarnya yang perlu dimiliki oleh teman-teman LPD Parents mungkin yang nonton dan ingin juga nih menapaki karir yang sama dengan Mas Ruben. Dasarnya orang mau jadi car designer atau designer whatever tuh harus punya apa? Apa ya? Yang pertama mungkin kalau di pengalaman saya ya, mesti punya ada orang yang mau mempercayai kita. Maksudnya gini, oke. Kayak saya misalnya, saya desainer mobil gitu kan. Percuma saya bisa gambar mobil, bisa bikin 3D mobil, tapi nggak ada orang yang mau ngasih saya kesempatan untuk doing that gitu. Bayangkan, kalau saya bisa ini semua tapi nggak pernah ada orang yang mau ngasih kepercayaan kepada saya gitu. Dan kalau tanya minimal perlu apa? Minimum ya punya laptop lah ya. Punya laptop ya kan, terus punya aplikasinya dan bisa menggunakannya kan, dan yang terakhir ini kalau misalnya dia kalau memang pengennya tuh independen gitu ya harus bisa memarketingkan apa yang dia bisa gitu. Nah ada satu cerita lucu gitu ya, saya bikin ini kan Imaginary Auto ini tuh mungkin waktu corona, waktu covid. Terus at that time saya nggak pernah buka bisnis retail ini, saya nggak pernah. Biasanya kan B2B kan, kayak desain itu saya diminta sama pabrik bikinin bumper buat mobil A, mobil B dong gitu kan. Dan B2B gitu, saya nggak pernah menawarkan juga nggak pernah. Nah ketika bikin ini, saya bikin mobil dulu pertama tuh Mitsubishi Expander waktu itu. Terus wah bagus nih, di Indonesia nggak ada yang bikin, saya baru yang pertama nih. Saya posting di Instagram, bikin Instagramnya gitu segala macam. Terus at that time sistemnya open PO, jadi open PO gitu kan, itu bisa standar kasih foto segala macam. Guess what, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Sampai akhirnya ini kenapa ya? Maksudnya ini kan mulai kayak, kok begini sih, kok begitu gitu kan. Nah baru saya belajar tuh, ini gimana caranya gitu kan. Akhirnya ternyata ya mesti promote gitu, mesti keluarin duit, harus marketingin, belajar jualan, nggak bisa enggak gitu, harus mau nggak mau lo mesti ngasih tahu semua orang tentang barang lu lah gitu. Minimal kayak gitu. Artinya perlu skill juga untuk memarketingkan diri sendiri, dan menurut saya sih sekarang udah gampang ya marketing lewat sosial media, ya kan, udah kayak much easier gitu.
Dan yang lucu, waktu itu saya sempat ada ikut seminar gitu mengenai kayak marketing gitu kan. Di situ dia ngajarin tentang, banyak kayak ngajarin gimana how to grow your social media organically segala macam kan. Tapi akhirnya dia bilang, kebayangkan kalau gratis aja bisa semampu itu, gimana apa dibayar? Bayangkan. Nah dia bilang, oke, oh emang mesti keluar duit gitu kan. Mesti keluar duit, artinya selain punya laptop dan segala macam, mesti punya modal. Dan artinya lagi, kalau belum punya duitnya, kerja dulu lah. Lu kerja sama orang, sisihin duitnya. Saya bilangnya itu investasi ya. Investasi. Karena yang sering salah paham kan, invest itu kan sekarang mostly kan ya ke pasar saham atau ke mana Bitcoin gitu, ya kan. Tapi kalau untuk desainer sih menurut saya investasinya itu ya mungkin kayak ke alat-alat, tapi juga harus ada spare buat kalau kamu mau bikin studio sendiri gitu. Cukup universal sebenarnya pelajaran tentang memarketingkan diri. Nah, Betul. Karena kalau kita ngomongin desainer mobil dan tadi mungkin pengetahuannya sudah ada, keahliannya sudah ada, dilengkapi dengan kemampuan untuk marketing gitu. Aku tanya satu simpel dari pertanyaan dari Endomin Dimas nih. Pernah nggak sih Mas menerima masukan dari orang lain terkait, mungkin kan orang punya visinya masing-masing ya terkait produknya gitu. Kamu tipikal orang yang accept advice, accept kritik dari orang untuk sesuatu hal yang kamu itu, atau kamu strict bahwa oh this is my product, my uniqueness, kita punya hal sendiri tipikalnya, atau gimana? Oke, jadi kalau kita bikin produk itu somehow itu kayak saya merasa itu tuh anak saya, gitu. Jadi mungkin penulis bikin buku itu jadi kayak anaknya dia lah, gitu. Otomatis ketika ada orang mengkritik, saya pasti akan defend dulu. Itu somehow yang something yang menurut saya manusiawi. Tapi kemudian along the way, saya ikut kelas bisnis, ikut kelas segala macam, diajarin bahwa customer itu bukan raja ya, tapi bisnis itu bukan transaksi, tapi bisnis perlu transaksi. Artinya bisnis itu is more about people gitu. Jadi apa yang orang sampaikan mengenai produk saya itu pasti saya terima. Saya terima dulu, kemudian tinggal saya sisihkan. Oke, ini apakah sesuai dengan visi saya terhadap brand saya ini, atau ini akan malah membawa jauh dari visi saya. Gitu. Jadi di digest dulu ya, kemudian ambil mana yang ini. Satu lagi Mas, jadi kalau kita ngomongin desainer mobil gitu ya, atau otomotif, ada beberapa nama yang terkenal kalau tahu nih, kayak Musa Cahyono gitu yang desainer mobilnya Rolls Royce-nya Justin Bieber gitu. Kalau dulu sempat populer zamannya Justin Bieber. Kemudian ada Chris Lesmana, desainernya Volkswagen, VW gitu ya. Bagaimana Mas Ruben ini melihat satu potensi bahwa sebenarnya pekerjaan sebagai desainer mobil yang tadi kalau kamu ketemu sama desainernya BMW gitu ya di sini gitu, itu bisa jadi sebuah pekerjaan di Indonesia gitu Mas. I mean we need people like you itu lebih dari 100 gitu Mas, yang lebih paham gitu, walaupun nanti akan jadi kompetitor ya, tapi bukan juga, maksudnya adalah orang yang memang growing up knowing, believe bahwa oh ini ketika kita paham desain itu bisa diaplikasikan ke banyak hal gitu misalnya. Itu kira-kira pekerjaan yang menurut kayak Mas Ruben ini bakalan survive nggak sih di kreatif industri di Indonesia gitu? Ya, jadi honestly speaking di Indonesia untuk kalau ngomongin khusus spesifik desain otomotif itu sangat kecil pekerjaannya. Jadi saya bisa kenal lah semua orang desainer otomotif di Indonesia yang sekarang kerja di Indonesia, saya kenal. Saya bisa hitung ya. Pasti dia lagi lah. Karena yang punya desain studio otomotif di Indonesia tuh nggak banyak, kan satu jari ini juga cukup gitu. Berikutnya 5 berarti. Ya kan? Karena Indonesia memang bukan yang jadi pusat untuk desainnya ya. Yang saya tahu di Indonesia yang paling gede itu Daihatsu. Which is saya pernah kerja di situ, dan fasilitasnya itu memang sangat amat komplit, seperti studio di luar negeri lah. Nah, dan saya bikin ini sebenarnya, ini kayak sebenarnya itu jembatan saya, kalau saya bisa cerita.
ini tuh jembatan saya untuk endingnya itu sebenarnya saya pengen buka sekolah. Targetnya saya sebenarnya pengen punya satu institusi pendidikan yang bisa menghasilkan ya desainer. Oke. Karena gini, tadi sama yang saya bilang tadi, industri otomotif Indonesia tuh maksudnya desainer industri otomotif demand-nya tuh sedikit. Karena ya perusahaannya sedikit gitu yang di Indonesia yang perlu itu kan. Iya. Artinya kalau kita mau lulusin dari universitas banyak, yang kerja dikit gitu. Ya nggak terserap sama aja gitu maksudnya. Karena waktu itu saya ditanya sama ada orang, saya kan ngajar di di UPH, sempat ngobrol gitu. Lulus desain produk tuh jadi apa sih? Kerjanya apa sih gitu kan? Emang banyak kerjaannya? Saya bilang enggak. Kalau otomotif ya enggak. Gitu. Makanya saya buka usaha sendiri. Kalau lo punya skill, create something lah, apapun itu, buku, lagu, bikin. Karena menurut saya teknologi itu sekarang udah jauh lebih teragam, mudah diakses gitu. Mudah diakses dan mau belajar tinggal ke YouTube kan. YouTube University gitu kan. Tinggal Google ini gimana cara pakai mesin ini, gimana cara pakai aplikasi ini. YouTube University. Iya kan. Asal ada kuota gitu kan. Enggak numpang wifi orang kayak di mana kafe kayak beli air putih doang. Tapi kalau ditanya lagi apakah banyak pekerjaannya sih? Enggak, jujur sih otomotif ya enggak. Tapi kebetulan memang saya circle-nya itu jadi ada aja lah kerjaan gitu kan. Berarti kalau mau bikin yayasan nanti namanya Imaginary School of Design. Gitu. Car design. Nah, Spesifik kayak gitu ya. bener. Oke. Iya. Emang harus di nurture ya, orang punya ibarat karya yang seperti bayi, diperlakukan seperti Betul. bayi, kemudian dididik, kemudian dikembangkan. Seperti kita itu mengembangkan lesson yang dari kecil. Podcast UMKM ini mas sebenarnya, tapi Iya. mudah-mudahan semakin besar juga, Amin. semakin sustain Amin. juga. Nah, mungkin ke Kak Nial mungkin ya. Saat ini tuh sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan data exact number dari musisi jazz Indonesia itu sebenarnya berapa gitu. Tapi tentu dengan fakta empiris yang mungkin Mas Nial juga banyak melihat di panggung-panggung jazz besar dan kecil maupun yang kecil seperti di Ngayog Jazz tadi tuh kuantitasnya dan kualitasnya tuh tetap terus terjaga gitu kan Mas. Mungkin Mas Nial contohnya atau juga generasi yang setelahnya ada Kak Jui gitu kan yang lebih muda bahkan. Nah, menurut Mas Nial apa sebenarnya yang dibutuhkan anak muda, musisi jazz muda untuk kemudian bisa juga nih ke panggung dunia seperti halnya pertanyaan ke Mas Ruben tadi ya, untuk mengikuti jejak karir Mas Ruben dan mengikuti jejak karir Mas Nial gitu di panggung dunia. Perlu apa sebenarnya? Iya, memang kalau jazz juga banyak subgenrenya sih, ada kayak funk, ya fusion, swing gitu. Terus saya biasanya yang swing sih kayak traditional jazz. Nah terus kalau ya alam semesta kan biasanya kalau kita sukanya satu hal A gitu, nanti orangnya akan ketemu di situ kan. Jadi sebenarnya musisi jazz yang suka dan serius tuh akhirnya biasanya ketemu saya sih. Terus jadi ya mereka udah bener sih, saya sering ngobrol, jumlahnya memang nggak banyak sih, ya maksudnya bisa ada orang lain juga selain saya, cuman yang ya pengalaman saya cerita ke saya kan. Top of mind lah ya di antara anak-anak muda jazz Indonesia. Tapi ya saya ngobrol terus mereka udah bagus sih arahnya. Terus ya kalau bisa kesempatan sekolah di luar sih ya bagus sih, bentar ketemu musisi lain, nambah wawasan. Terus ya itu aja sih. Kalau soalnya juga kadang kita nanya suka atau nggak suka jazz, apa sukanya segimana, soalnya kalau mau maksimal ya sama kayak atlet atau bidang apapun lah, kita harus
makan musik ini buat sarapan, makan siang dan makan malam. Maksudnya kita harus mati-matian di sini. Terus nggak semua orang sih mau mati-matian di di bidang apapun. Jadi ya Nangkep. Iya. Nangkep poinnya. Yang pertama tadi anak muda harus gunakan kesempatan untuk sekolah lagi secara formal. Di LPDP juga kayaknya belum banyak ya, Belum begitu banyak. begitu banyak yang kemudian studi lanjutnya itu tentang musik, culture studies dan sebagainya. betul. Nah, itu mungkin itu Performa. kesempatan ya teman-teman buat LPD Friends anak-anak muda nih. Yang kedua emang harus nyemplung gitu kan ceritanya kan. Jangan Nyemplung cuma dan total. nah, Jangan jangan nyemplung cuma- sedikit saja. ya nggak bisa gitu. Nggak Itu bisa. poin Nggak bagus bisa, sih. gitu. Kalau aku nambahin sih, Bas. Kalau pertanyaan lanjutan gitu. Kalau kita ngomongin anak muda udah nyemplung gitu. Kalau kita ngomongin era zaman sekarang ada AI gitu. Mungkin orang belajar musik juga lebih gampang gitu, atau mungkin orang produce music gitu juga gampang. Mas Niel nganggap teknologi maju itu sebagai part of challenge, atau aku nggak tahu, kalau orang musisi kan biasanya selalu membubuhkan rasa itu kan mungkin tidak tergantikan ya kalau dengan AI dan Sisi sebagainya. humanis. Tapi kalau kita ngomongin teknologi, kita ngomongin kreatif industri, orang sekarang udah bikin animasi dengan sangat bagus. Misalkan orang jazz dia produksi videonya dengan animasi dan sebagainya. Mas Niel menganggap itu as a blessing atau malah justru sebagai challenge? Iya, kalau teknologi untuk belajar musiknya sih saya pikir ya bagus banget sih. Maksudnya ya YouTube dan semuanya gitu. Cuman kalau mau bikin lagu atau main jazz gitu kayaknya nggak bisa pakai komputer kan. Maksudnya kayak harus belajar ya old school gitu. Tradisional gitu ya. Tapi ya itu yang kita bisa lihat bersama gitu. Terima kasih Mas Nial gitu. Aku mau tanya ke Mas Ruben ya. Jadi Mas Ruben, kalau misalnya kita ngomongin Mas Ruben kan juga sebagai seorang dosen gitu, dosen ngajar desain. Kemudian yang biasanya kalau orang desain itu, kalau aku tanya sama, kemudian kita ada kolega beberapa yang teman-temannya memang kuliah di desain gitu, di Telkom, di ITB juga. Ini juga Endomin barang kita juga kamera. ada yang anak desain gitu. Kuliahnya pasti ada satu drawing pasti ada gitu kan. Kemudian ada kita ngomongin bagaimana kita present our design gitu juga ada. Juga kan kita ngomongin gitu juga. Kemudian kalau tadi relate sama kamu kan mungkin ngajar juga transportation design gitu. Dan menurut Mas Ruben itu sebenarnya bagaimana melatih orang itu menggambar, kan ada orang yang menggambar secara tradisional ya, kayak menggambar literally menggambar gitu ya. Kemudian ada juga yang orang sudah mulai moving ke digital ya kan. Apakah Mas Ruben itu mengajar dengan keduanya, masih menggunakan yang konvensional dan juga digital, atau purely sekarang lebih efektif pakai digital learning gitu untuk ngajar studentnya? Oke, actually saya ngajar dari yang tradisional sampai pakai AI. Jadi AI sekarang udah jadi tools buat saya pribadi ya. Karena mungkin AI-nya agak beda dibanding sama yang musik. Yang musik kan dia sampai benar-benar, saya pernah coba bikin musik. Jadi bikin lagu aja gitu, tulis liriknya, terus tinggal klik lu mau lagu jadi style apa kan, nanti dia bikinin kan. Ini AI itu kalau yang saya pakai dia lebih ke memoles doang lah. Jadi draftnya dari kita, nah dia yang poles dah gitu. Tapi tetap artinya kalau yang saya ajarin itu dari gambar, karena menurut saya itu pure ya. I mean kreatif itu kan dari otak ya, dari otak. Dan tangan itu cuman kayak bagian printer doang. Jadi apa yang lo pikirin ya itu yang lo keluarin itu kan. Makanya gambar itu cara tercepat untuk mengeluarkan ide. Gua nggak tahu kalau musik bikin lagu apakah tulis tangan, apa alat ketik gitu kan, saya nggak tahu. Tapi kalau di yang saya ajarin itu tetap gambar tangan. Kemudian kalau pengen bagusin either ke digital, misal pakai Photoshop atau Procreate zaman sekarang ya, Procreate itu for me it's fine. Tapi kalau sekarang saya ajarin murid saya, yuk pakai AI aja, karena itu much time efektif banget. Dan dulu yang menarik ya, dulu tahu sebelum Photoshop baru awal mulai itu ada artis-artis yang pakai
cat minyak segala macam bilang itu bukan seni. Karena itu digital. Karena lo bisa undo ya kan, bisa kasih efek ini, efek itu. Tapi lah sekarang digital artist kan bilangnya. Ya kan? Jadi art print segala macam. Nah, sekarang gantian mereka yang bilang AI itu bukan seni. Nah, itu gimana? Ya kan? Iya. All we need to catch up lah ya gitu dengan teknologi, dengan perubahan dan sebagainya. Lah kalau kita ngomongin usahanya Mas Ruben juga ini, anggap saja mungkin aku nggak tahu skalanya kan mungkin udah besar, orang udah cukup sama juga dengan desainnya dari Imaginary Auto, Imaginary Design Studio dan sebagainya. Kalau kita ngomongin tantangan orang bekerja di sektor UMKM seperti podcast ini, podcast UMKM gitu ya. Gitu ya, desain dan UMKM Mas Ruben sendiri kan tadi mengoptimalisasi, ngajarnya udah pakai digitalisasi gitu ya. Produksi seperti ini tuh sebenarnya meningkatkan produktivitas dan juga daya saing dari UMKM sendiri atau gimana? In your view. Yang menarik ini kan saya pakai teknologi 3D printing. 3D printing artinya kita tidak perlu buka molding atau buka cetakan. Kita nggak perlu pabrik yang dengan modal gede banget. Cukup beli mesin kecil. Kemudian siapin file, tinggal print. Which is kita bisa bikin satu dong bisa. Dan mau di custom, ganti velgnya, minta stiker ini, tambahin roof box, itu bisa. Jadi kalau kita bandingin sama misalnya satu brand mobil pabrikan gitu, kalau di sebelah-sebelahin ya nggak akan ada nemu tipe mobil yang saya bikin. Kayak gitu. Gitu. Itu mobil apa Mas Dimas? Nah, itu Isuzu D-Max. Itu velgnya saya casting besi. Casting besi. What makes your product, your karya ini different Mas dari yang lain gitu? Bedanya bukan aku nggak tahu yang lain, nggak tahu ini. Ya anggap saja kan kamu tahu kan mobil-mobilan yang lain yang kamu temuin di supermarket dan yang lain dengan satu produk itu. Yang membuat beda apa? Yang bikin beda yang modelnya sih kalau saya modelnya ya kalau gitu ya. Dan saya bisa custom mau. Dan beli satu beli 100 Ada aja marketnya ya. Ada. Nah itu yang kadang orang kalau mau usaha ya, kadang suka, aduh nanti yang beli siapa, gitu kan. Bahkan it takes time gitu, itu takes time banget karena nggak gampang ya buat kita, maksudnya mulai usaha kemudian memperkenalkan kan. Artinya kan kita perlu dapat market dulu, ya kan. Jadi kadang orang kok nggak ada yang beli, nah itu mulai ini lanjut nggak gitu kan. Nggak cuman pasangan doang gitu, galau ini lanjut apa enggak gitu ya. Yang mental wirausaha ya. Persisten meter. Dan yang penting harus berani develop itu. Kayak saya nih awalnya itu. Nah boleh Mas di showcasing ya. Jadi awalnya itu saya bikinnya itu skala kecil banget. Ya, kan? Ini kan kecil ya. Kecil banget ya. Kemudian ini Innova nih. Ini Innova nih. Mobil kantor. Ya kan, sok cari di supermarket nggak ada yang jual. Betul, makanya. Ya, Innovanya ada di bawah. Ya kan. Nah, kemudian sama kayak yang tadi saya bilang di awal, ada customer nanya, ada yang memberikan pertanyaan saya, Mas bisa nggak bikin skala lebih gede? Oke bisa. Saya belum pernah bikin, tapi saya bisain dulu lah. Ya kan, bisa aja dulu ya. Ya, maksudnya ya coba. Potential customer. Nah, ya kan, bisa dulu lah gitu kan. Bisa dulu, bisa nggak? Baru kita mikir belakangan kan. Ini gimana nih, kan udah bilang iya gitu kan. Nah, akhirnya bikin skala gede, jadilah yang ini nih, ini yang si Porsche ini. Berapa banding berapa itu? Ini 1/18. 18 ya kan. Sampai ke interiornya itu di gambar tangan. Porsche ya. Ini Porsche. Dan ini juga kacanya ini pakai mesin vakum. Jadi spesial karena kalau kita bikin manual gini nggak bisa. Artinya kita juga perlu perlu dapat tantangan. Bisa nggak nih elemen keroncong gitu. Nah, jas keroncong. Nah, ini bisa nggak Ruben bikin skala lebih gede, kan? Sekarang malah saya
lagi bikin 1:1. 1:1. Nah lu bayangin deh, Oh wow. ya kan? Amin, jangan pernah nyerah, terus harus berani mencoba. Kalau udah pun mau mulai gitu kan, terus ya berdoa lah. Jangan lupa itu yang penting gitu kan. Kadang ketika usaha mulai sepi, kadang baru kita bersujud. Iya. Padahal mesti bersujud dulu gitu kan, Iya, baru usaha betul. gitu ya. The only limit is ourselves, ya. Do not lose before fighting gitu ya. Jadi kalau memang sudah ada challenge itu kadang kita accept dan sebagainya. Luar biasa ini sesi kita di hari ini ya. Ada Mas Ruben, ada Mas. Jadi desainer ya pengusaha. Jadi ya pengusaha. Ya, Ya. pengkhotbah juga ternyata. Kalau kita usahanya apa? Jualan mindset ya. Agak susah tapi. Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan. Yang diusahain adalah mindset. Betul. Oke, aku balik mungkin kita mulai tanya ke keduanya gitu ya. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya relate sih Mas, kayak misalkan kalau kita ngomongin kreatif industri, kemudian kita ngomongin juga challenge-nya tadi udah beberapa disebutkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin industri kreatif itu kan tantangannya ya orang ngomongin hak cipta. Ya kan kadang kalau kita tadi yang dibahas mungkin sumber daya manusianya. Orang nggak punya talenta kan itu udah masing-masing diatur sama Tuhan gitu ya. Kemudian ada nggak sih sebenarnya the real challenge yang mungkin selama Mas Ruben, Mas Nial menekuni bidangnya masing-masing di industri kreatif, contohnya satu musik, satunya di desain gitu, real challenge-nya apa? Khususnya di Indonesia ya, aku nggak tahu kalau Mas Nial kan mungkin challenge di luar negeri berbeda sama yang di sini gitu. Mungkin bisa di share dan gimana sih ngatasinya gitu. Ya paling dari ya jazz, saya ngomong ya musik jazz karena biasanya berkecimpung di situ. Kalau ya kita perlu ekosistem kan, kita perlu klub, terus pasti kita perlu musisi, apalagi ya festival, terus iya jadi ya SDM-nya sekarang udah ada, cuman kalau bisa lebih banyak ya lebih bagus lagi. Paling saya bicara Jakarta deh, mungkin saya bicara Jakarta. Terus klubnya sebenarnya ada dan nggak ada, atau kalau bisa lebih banyak lebih bagus lagi sih. Soalnya kalau yang di restoran ini musiknya kadang berfungsi sebagai background saja sih, memang bukan konser atau Pertunjukan gitu. iya orang buat mau makan sih ke sana sama Tujuan utamanya. itu ya nggak apa-apa sih, jadi musisi masih ada kesempatan main. Iya. Cuman kalau mau naik satu level lagi karena ada satu atau dua jazz club sih, cuman mereka baru 1 atau 2 kali seminggu, belum tiap hari gitu. Dari government support itu challenge nggak Mas? Aku nggak tahu ya, kalau kita ngomongin musik kan selama ini ya musik lokal, musik daerah, budaya itu kan mungkin ada hal lain yang jadi concern pemerintah gitu ya. Tapi kalau jazz sendiri ada challenge nggak dari pemerintah gitu untuk support atau ya? Iya, pemerintah mungkin pernah support tapi kayak menurut saya belum terlalu signifikan. Iya, belum terlalu, lebih banyak swasta sih. Iya. Oke. Kalau Mas Ruben sendiri? Tantangannya Tantangan. Ya selain ya tadi aku sebutin mungkin hak cipta itu bermasalah nggak bagi Mas Ruben gitu, atau ya SDM sendiri kalau tadi udah disebutin cukup banyak kan SDM ya. kalau ngomongin hak cipta, baru kemarin saya ngobrol sama teman saya, mungkin dia bilang sekarang untuk ngurus hak cipta itu jauh lebih gampang ya. Bikin paten dan Iya, jauh lebih gampang. Cuman kalau ngomongin challenge, tadi challenge sebagai apa? Desainer. ya sebagai ya orang Desainer, berkecimpung di ini dunia desain ini. Kalau masalah mah banyak ya. Masalah duit, Permodalan. ya kan. Permasalahannya itu mental, yang pertama mental ya. Mental ya. Kalau kita bangun usaha itu nggak bisa cepet, jangan berharap cepet kaya deh. Oh gitu. Jangan berharap Itu cepet harapan kaya. semua orang. Bisa nggak kaya dengan cepat? Tuyul lah. Itu jebakan Batman sebetulnya kalau saya bilang cepat kaya. Tapi karena saya percaya gitu ya, usaha itu sama kayak tanam benih lah. Tanam benih. Tanam benih itu kan tergantung lu mau nanam pohon apa. Pohon toge cepet,
Oke. Nanam dikit, nggak perlu tempat-tempat yang mahal kan. Dengan siram saja, tahu tempatnya kapas doang, tumbuh kan. Tunggu. Malam Tapi tunggu. nah, harganya murah gak? Enggak. Murah kan? Kalau tanam pohon durian, coba perlu bertahun-tahun, nggak bisa yang harap setahun tuh jadi gede, nggak bisa. Tapi value-nya durian sekarang kayak gimana? Iya, iya. Artinya perlu mentalnya itu. Kalau apapun menurut saya ya perlu mental sih. Iya, iya. Nggak bisa yang pengen cepet. Itu susah ya. Iya, iya. Belajar musik aja juga nggak bisa cepet. Betul. Ini kita nggak ngomongin challenge sebagai seorang desainer doang, tapi sebagai seorang wirausaha juga ya berarti ya. Kalau kita ngomongin mental itu Pelaku di kreatif industri. betul, betul. Oke, di antara mungkin perlu kita riset dulu juga ya Kak ya, berapa sih orang-orang yang kemudian mendapatkan beasiswa LPDP di S2 S3-nya ini yang kemudian mengambilnya di bidang-bidang kreatif industri. Ini kita belum menerima juga sebenarnya. Nanti kita coba lihat, tapi pretty sure kalau jumlahnya nggak terlalu banyak gitu Ya, di betul. antara yang lain. Karena memang mungkin prioritas pembangunan juga tidak ke sana mungkin ya, lebih banyak ke STEM, medis dan sebagainya mungkin. Nah, ada nggak pesan dari seorang Kak Ruben dan Kak Niel nih agar kalau tadi sih aku melihat keduanya sudah punya kemantapan hati bahkan di umur Udah 15. 15. Dia dari Umur 6 SD tahun. udah gambar di itu. Makanya, Terus aku nah. akan jadi desainer. Betul. Otomotif gitu. Betul. Nah, gimana cara pesan dari Mas Niel dan Mas Ruben untuk orang-orang yang mungkin yang bimbang juga sebenarnya nggak punya tujuan hidup juga untuk kemudian pengen sih ada gitu ya, tapi memantapkan hatinya itu seperti apa agar teman-teman ini mau kemudian sekolah lagi di bidang kreatif industri. Ya kalau uang tiap orang pasti perlu dan akan menjadi konsiderasi ya. Cuman kalau udah nemu bidangnya yang Anda sukai ya coba dulu sih. Maksudnya jangan takut ntar mau makan apa gitu. Tapi ya harus sambil jalan sih, mungkin sambil Ya berani Ya, udah berani. ya, berani nyoba gitu. Gaspol ya. Betul. Gitu. Kalau Mas Ruben, Kalau tadi apa pertanyaannya? orang yang misalkan orang mau S2, S3, kalau dia yakin bahwa aku harus ngambil jurusan Oke, desain, oh iya, aku iya, harus iya, ngambil iya. jurusan musik nih, dan dia tahu kan tidak semua orang seberuntung kamu kayak dikasih tahu sama orang yang tadi dari BMW gitu kan. Iya. Oke, jadi kalau saya simple ya. Kalian semua punya handphone? Punya. Tahu dari mana dia bisa telepon? Tahu dari mana? Dicoba. Korban iklan. Kan di situ Dicoba betul. ada gambar ikonnya kan? Iya. Telepon. Tahu dari mana dia bisa ngirim pesan? Yeah, we have to try. Ada ikonnya kan? Ya kan? Artinya apa? Si handphone ini tahu dia bisa telepon, bisa kirim pesan, bisa ngambil gambar, ngambil video. Itu semua udah ada di dia kan. Jadi kalau lu mau tahu gue mesti gimana, ya look inside yourself gitu. Apa yang lu bisa, apa yang lu udah pernah lakukan. Bahkan kalau saya saranin kalau kurang exposure, ya go expose yourself to another thing yang belum pernah lu coba gitu. Karena kayak kita tahu handphone nih, tapi kita ini ada icon kirim pesan, tapi kita nggak pernah pencet gitu. Ya kita nggak akan tahu kalau itu bisa kirim pesan, ya kan? Oke. Nah itu dia mungkin ya, untuk memantapkan hatinya teman-teman LPD Press ini. Ya coba aja gitu. Harus mau, harus coba. Betul. Kalau nggak ya nggak akan Dan tahu. seperti yang kata Kak Ruben bilang, exposure penting buat teman-teman yang akan menggeluti di bidang ini gitu kan. Exposure itu ya hadir salah satunya mungkin dengan beasiswa LPDP ini juga gitu kan, sekolah lagi ya tadi Kak Ruben di ITB ya. Saya di ITB. Atau di luar negeri juga bisa nih teman-teman gitu. Keren. Dan ini sebenarnya bukan interview LPDP Mas. Tapi kalau kita mau flashback nih ya, flashback ini satu hal yang menarik juga mungkin ya. Kalau kita ngomongin flashback, kira-kira? Wah. kita kan masih ingat nggak? Aku nggak tahu. Bikin esai juga kan, sukses Bikin. terbesarku, kontribusi apa dan sebagainya. Kalau kita ngomongin sukses, dulu seperti apa yang diimajinasikan dalam esai yang dituangkan dalam aplikasi pendaftaran beasiswa sampai sekarang itu lihatnya inline nggak sama Inline, yang ya. dituliskan waktu itu? Inline Maksudnya nggak sih? inline nggak Mas? Ya yang saya ingat yang kontribusi itu sih maksudnya
waktu itu ditanya ntar kontribusinya apa, terus saya bilang kalau dimanapun saya perform itu saya dari Indonesia, jadi orang tahu oh Indonesia ternyata ada juga yang main jazz gitu. Nah, kalau sukses waktu itu saya nulis apa ya? Ya. Oke, ya masih inline lah ya, Masih inline. kontribusi dan sebagainya. Kalau kamu masih ingat nggak Mas esainya dulu tentang apa, terus kamu what you see now yourself gitu? Jujur lupa sih, tapi yang saya ingat saya tulis sukses terbesar itu ketika saya bisa jadi berkat ya buat orang-orang sekitar saya lah. Mengajar berarti. Either mengajar, dengan saya buka usaha saya bisa hire orang, ya kan, bisa bantu orang buat hadiah ulang tahun pacarnya gitu kan, bikinin gitu kan. Iya. Mobilnya mini dulu. Kalau mau yang gede nanti diproduksi 1:1, ya kan? Begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali nih. Dan kita mungkin sudah agak ada di penghujung sesi Betul. gitu ya. Ini orang-orang belakang kamera udah Ngingetin. ribut sendiri ya. Waktu habis. Tapi mungkin dengan menutup kita sesi di kali ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin singkat saja ini pertanyaannya, mungkin very tricky tapi nggak tricky juga gitu. Yang jelas aku pengen tahu Mas Ruben tuh menggambarkan dirinya dalam 3 kata itu. Mas 3 Ruben, words apa? 3 words. about yourself. Wah, ini pertanyaan dadakan. Dadakan, memang semua pertanyaan dadakan Mas. Betul. Ini dagang Oke. tahu bulat. Iya, betul. Ruben, 3 kata ya. 3 kata. Mobil, Mobil, desain, desain, dan satu lagi nih. Sabar kali ya. sabar. Oke. Pertanyaan yang sama buat Mas Nial. 3 kata, represent Mas Nial. Oke, ya. Agak kaku, orangnya agak kaku, Oh, ya. Kaku. Sama ya saklek yang Saklek. kalau Aku udah saklek ya. AA, BB, sama ya kalau musik udah pasti ya. Jazz. Musik. Maksudnya ya jazz. Search jazz, keluarnya Nial Juliar. Oke. Top of mind. Top of mind. Betul. Betul. Oke, apa yang belum tercapai Mas dalam cita-cita? Ya, next apa ya? Mm-mm. Satu hal yang belum Coba saya dulu. Boleh, silakan Mas Ruben. Yang belum itu punya sekolah ya. Ya, sekarang. Oke, Mas Nial. Ya orangnya udah meninggal, saya pengen main sama Tony Bennett tadinya. Wah, Ben. Sayang sekali. Secondary option-nya selain Tony Bennett siapa Mas yang belum tercapai? Gak mungkin kita bangunin juga. Nggak mungkin kita bangunkan juga kan? Apa ya? Nggak ada. Harus mikir dulu. Harus Kita kasih waktu 2 hari. Kita kasih waktu 7 jam Mas dari sekarang Mas. Oke, ya. Apa deh? Oke, pertanyaan terakhir waktu kita yang sama ini. ya, betul. Nilai 10 di 20 tahun ke depan nih, Mm-mm. Mas. Mungkin ini pertanyaan agak panjang apa pasti Iya, iya. depannya. Mungkin bisa melihat kepada kamera di sana. Di mana? Oh di ya Di sana kamera dan di sini. masing-masing. Oh, di kamera situ, oke. masing-masing ya di sana. 10-20 tahun ke depan apa yang akan disampaikan dari Ruben Lukito tahun 2024 kepada Ruben Lukito yang mungkin sekarang sudah jadi Menparekraf RI di Waduh. tahun 20 tahun ke depan. Seperti apa Mas? Silakan disampaikan kepada dirimu sendiri. Oke Ruben, kalau kamu lihat ini berarti ini udah 20 tahun ke depan ya. Saya cuma bilang keep doing what you're doing. Percaya akan selalu ada yang lebih baik di depan. Terus berharap dan jangan pernah menyerah. That's it. Oke. Udah aki-aki. Ini berpesan kepada anak cucu. Oke, siap. Kalau Mas Nial. Boleh, Kanial. Oke, ya saya jadi Kanial. Oh, ke sana tuh ternyata. Oh, sini, Iya, kameranya. betul. buka. Oh iya, ini Oke, Bu. saya jadi agak sedih karena ini inilah. Aduh, aku juga ikutan. Aku nggak bisa kalau lihat orang. Pakai deep breath.
Ya, ya apa? Ya musik itu Pak. Personal, sangat personal buat saya. Nah, ya apa? eh, Ya bangga eh, masih bisa melakukan apa yang saya sukai sekarang. Eh, Oh ya, saya nggak punya temen. Ya, saya bangga sama diri saya sendiri. Oke, terima kasih Mas Niel. Dari Mas Niel kita belajar bahwasanya orang yang begitu mencintai apa yang dia tahu, apa yang dia inginkan, dan kita berusaha memahami memang bahwa hal ini tuh not easy ya. The journey of everyone in here living, bahwa kita punya sesuatu yang kita perjuangkan, kita punya sesuatu hal yang kita bisa selalu perlihatkan kepada orang lain tuh ternyata jalannya masing-masing dan perjuangan orang masing-masing. Betul. Kalau kita ngomongin seseorang yang, kalau kita ngomongin Mas Niel, terima kasih. We don't need to validate to other people, karena proof itu dari apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, apa yang kita jadi cahaya buat orang lain gitu. Jadi terima kasih buat Mas Niel yang sudah berkenan hari di sini. Ya, tiba-tiba jadi melo, tapi thank you banget. Ini suaranya jadi suasananya jadi very heartwarming dan kita nggak tahu what happened tadi. Kalau aku makanya dari awal Mas Niel sudah ngomongin terkait sesuatu hal yang tadi bullying, it happen a lot when you were kids dan sebagainya. We also mungkin somehow experience the same things, tapi mungkin the way we overcome, cara kita channeling fear kita, cara kita channeling bagaimana kita berjuang untuk resisten sama, oh aku nggak boleh jadi kerdil nih, karena the only limit it's ourselves. Jadi kalau Mas Niel kita bisa kayak jadi orang kayak Mas Niel ya, itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Dan terima kasih Mas Niel sudah hadir di sini, Mas Ruben juga hadir di sini gitu ya. Karena kita jadi sangat bangga untuk ketemu talenta-talenta hebat di negeri ini, khususnya Mas Ruben dan juga Mas Niel, dan kita tidak pernah akan cukup hanya ada dua orang seperti Mas Niel dan juga Mas Ruben yang ada di negara ini, sehingga kita butuh sesi ini untuk bisa menginspirasi, menjadi cahaya, menjadi berkat, menjadi apapun yang berguna buat teman-teman yang mendengarkan lessons dan kolaborasi dengan COPD kali ini. Gitu ya. Itu, thank you so much Mas Niel dan juga Mas Ruben. Ada yang mau disampaikan kayaknya? Tapi menarik, jujur saya SMP itu juga kalau dibilang punya temen juga Dikit ya. saya isi rapot saya, Ruben pendiam. Mama saya pernah pernah cerita waktu itu kita lagi pengen pergi ke Jogja naik kereta. Semua pada ngumpul, teman-teman. Saya sendiri berdiri sendiri. Mama saya lihat sedih gitu. Tapi saya merasa ya that's fine. I feel like solitude gitu. Tapi memang nggak tahu ya, orang kayak kita agak aneh. Saya juga ngomong mobil sama teman-teman SMP itu juga kayaknya sedikit banget gitu. Ngobrol sama siapa ya kan. Kayak gitu. Susah juga hidup di society gitu ya. Yang masyarakatnya emang terlanjur komunal ya, jadi kayak merasa jadi alien gitu di Betul sekali. Oke, thank you so much Kanial, thank you so much Kak Ruben. Memberkati kita dengan bagaimana kita merasa cukup ya atas apa yang terjadi dalam diri kita, dan kita bisa ternyata bisa memaksimalkan untuk menjadi manfaat bagi banyak orang. Kata-kata penutup saya sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan seperti ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita tutup ya. Teman-teman LPD Friends, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sedikit aku sum up pertemuan kita pada lesson kita kali ini ya. Pesona industri kreatif ini memang sudah mulai dilirik sebagai alternatif daripada industri ekstraktif yang selama ini kita banyak lakukan ya, dengan segala pros and cons-nya.
si industri kreatif ini muncul sebagai alternatif baru. Negara-negara maju seperti Amerika, kemudian Inggris, Jepang, Korea, India bahkan sudah beyond memperlakukan industri kreatifnya bahkan sampai tidak hanya menjadi penambah nilai ekonomi namun juga menjadi alat diplomasi. Nah, saatnya kalian LPD Brands juga ikut explore potensimu melalui kreatif industri ini. Creativity is the highest form of intelligence and creativity is intelligence having fun. Kalau tadi sudah diawali dengan satu persembahan yang luar biasa, kita akan ditutup dengan persembahan yang luar biasa lagi dari Mas Nial. Iya. Oke Mas Nial? Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, saya Endomin Dimas bersama Kak Ilo. Sampai jumpa sekali. di acara lesson dan COP selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, Tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, budaya tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. sana Tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tempat berlindung